selamat sore. Selamat sore Kak Bima. Selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi sama live BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai seputar program JKN. Kali ini saya ditemani oleh Kak Intan, staf frontliner BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung terkait BPJS Kesehatan, bisa langsung di komen-komen aja. Bisa langsung tanya aja, nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk gitu ya. Cuman kalau sambil menunggu pertanyaan yang ada ya, mungkin sambil kita bahas kali ya Kak. Sekarang udah langsung ada pertanyaan Kak? Udah ada. Langsung jawab aja deh ya Kak Karamel. Kak, kalau mengaktifkan BPJS Mandiri punya bapak tapi diurus sama anaknya tuh harus pakai surat kuasa. Iya, jadi kalau mengurus Kak Karamel itu harus memang orangnya ya. Asal misalkan Kak Karamel itu ngurusin punya bapak tapi masih dalam satu kakak itu boleh. Tapi kalau misalkan sudah beda kakak memang harus ada surat kuasa. Tapi nggak perlu khawatir, misalkan nggak lewat ke kantor, itu lewat online juga bisa, lewat mobile JKN, lewat WA Pandawa. Ini nomor WA-nya ya Kak. Mobile JKN ini nanti bisa ubah alih segmennya pakai aplikasi, bisa lewat WA Pandawa gitu ya. Tapi kalau memang harus tidak bisa terus mau hadir dan memang tidak orangnya, memang harus ada surat kuasa. Gitu. Semoga menjawab ya Kak. Ini ada komen lagi Kak dari Kak Elzio sayang banget. Pak, BPJS selama tidak dibayar, apa bisa minta keringanan buat bayarnya? Terima kasih sebelumnya. Baik Kak Cayang. Jadi kalau untuk keringanan saat ini kita hanya menagih 2 tahun aja Kak Cayang. Jadi kalau Kak Cayang itu menungganya udah lama banget gitu ya, 5 tahun gitu, kita nagihnya cuma 2 tahun aja gitu ya. Tapi kalau Kak memang udah 2 tahun tapi nominalnya cukup gede, kalau harus aku bayarkan tunai gitu, nggak perlu khawatir, kita juga ada layanan program rehab, itu rencana pembayaran bertahap, jadi bisa dicicil gitu loh Kak. Jadi tenang aja, dicicilnya juga tanpa bunga gitu, karena biasanya tuh ada yang tanya Kak, itu kalau nyicil nanti ada bunganya nggak? Tenang, nggak ada bunga ya. Jadi ini memang murni untuk membantu kakak Cayang gitu. Kalau mau dicicil boleh, nanti bisa lewat mobile JKN ini, atau langsung ke care center, atau langsung ke kantor juga bisa gitu ya. Untuk syaratnya sendiri gimana Kak itu? Syaratnya yang jelas memang sudah ada tunggakannya sudah lebih dari 4 bulan, nanti bisa didaftarin rehab gitu. Semoga menjawab ya Kak Elzio Cayang. Sayang banget. Ada komen lagi nih Kak dari Kak Yong Papa, cara daftarin anak ke JKN kita gimana? Soalnya anak saya udah terdaftar di JKN ibunya, jadi mau dipindahin gitu Kak. Oh, dipindahin. Sebenarnya kalau JKN kan memang cuma satu ya. Ini bisa beberapa kemungkinan sih. Kalau memang si ibunya itu sudah punya dan si adik itu ikut di ibunya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dipindahin ke kakak ya bisa aja gitu ya. Kemungkinan ini kakaknya dari perusahaan ya Kak ya, dari karena kelasnya lebih tinggi kali ya Kak. Boleh, kalau kayak gitu bisa lapor ke kita, bawa aja kakaknya, nanti kita pindahin ikut di ayahnya gitu, supaya kelasnya bisa ikut ke kelas si ayah. Seperti itu. Semoga menjawab. Selanjutnya komen dari Kak Sky. Mbak, saya dapat rujukan, tapi kalau tidak sesuai dengan gejala sakitnya, apakah bisa ganti poli Mbak? Bisa nanti bisa diubah. Bilang aja sama dokternya, nanti dibantu untuk ubahkan sesuai dengan indikasi medis ya. Gitu. Selanjutnya komen dari Kak, hai Kak, suamiku udah ada BPJS Mandiri, aku sama anakku juga ada tapi udah nonaktif. Terus cara gabunginnya ke suami gimana? Boleh Kak, hai, kamu bisa laporan lewat Pandawa ini, pemilihan
menunya itu bisa pilih yang penambahan anggota keluarga, atau bisa ke kantor juga boleh. Kalau ke kantor cukup bawa kakak aja nggak apa-apa Kak Hai. Atau kalau misalkan kakak belum sempat ke kantor, ke mall pelayanan publik juga boleh. Terus kita setiap hari Minggu juga ada layanan keliling di CFD di hari Minggu di depannya pendopo. Kak Hai boleh nanti sekalian olahraga, sekalian mampir ke mobil keliling kita gitu ya. Semoga menjawab Kak Hai. Ini komennya hilang. Nah ya, aduh ke scroll ya Kak. Iya. Gak apa-apa, Kak Laili ini aja nih Kak, aku Kan bayar pribadi Mm-mm. itu, terus tak buka aplikasi JKN yang iuran kok nggak ada tulisan nominalnya ya. Buka aplikasi yang iuran nggak ada nominalnya, berarti udah bayar Kak. Iya, jadi kalau memang kakak itu ngecek di iuran itu sudah 0, berarti sudah dibayarkan Kak. Nanti kalau kamu mau ngecek kapan nih aku bayarnya, lihatnya ada di menu info riwayat pembayaran ya. Jadi kakak udah lunas tuh tagihannya berarti. Gitu. Kalau tiba-tiba dipindah jadi PBI apa pekerja gimana tuh Kak? Bisa juga sih. Jadi kalau misalkan awalnya mandiri, terus dia kan kerja tuh, nah dia akan dialihkan ikut di perusahaan, otomatis dia kan nggak akan muncul si tagihan itu juga, karena sudah dibayarkan oleh perusahaan. Atau misalkan dia memang beralih ke pemerintah, sudah diusulkan begitu ke pemerintah, maka tagihan juga tidak akan muncul sih, gitu. Berarti dicek dulu aja ya Kak, status kepesertaannya. Betul. Dicek di bagian info ya. Di info nanti kan dari keterangan apakah dia pekerja penerima upah. Nah, kalau penerima upah berarti itu dari perusahaan atau semacamnya. Atau kalau di situ sudah sebagai PBI begitu atau penerima bantuan iuran, maka sudah ikut di perusahaan pemerintah begitu. Tapi kalau masih pekerja bukan penerima upah, berarti itu masih mandiri. Kalau memang udah nggak ada tagihan, berarti memang tagihannya sudah lunas. Gitu. Semoga menjawab Kak Nurlaini. Semoga saya selalu ya Kak. Ada komen dari Kak Aroliza, Kak BPJS Mandiri bisa di stop nggak? Jika nggak kerja bingung bayarnya. Jika nggak kerja gitu. bingung bayarnya. Kak Arul, semoga rezekimu dilancarkan gitu ya. Amin. Tapi memang BPJS Kesehatan tuh nggak bisa diputus Kakak. Cuman kalau memang secara kendala ekonomi kayak merasa aduh aku kok sekarang lagi nggak kerja, kebutuhan mendesak segala macam, kakak bisa kok mengusulkan ikut di pemerintah, nanti minta surat keterangan dari balai desa, kemudian ada foto rumah kakak, kemudian KTP, diusulkan ke dinas sosial. Nanti kalau memang dinas sosialnya ACC, peralihan pembayarannya akan dialihkan oleh Pemda atau pemerintah setempat gitu ya. Semoga dilancarkan rezekinya ya Kak. Iya, amin. Betul. Selanjutnya ada komen dari Kak Nur Hidayah. Syarat pemutihan BPJS apa saja Kak? Wah ini sering banget ditanyakan ya Kak. Jadi sebenarnya tuh pemutihan itu belum resmi ada ya kakak-kakak ya. Jadi memang sobat JKN semuanya saat ini belum ada nih surat tertulis atau memang peraturan presiden terbaru yang menyatakan bahwa sudah ada pemutihan gitu. Jadi kami dari petugas BPJS sendiri belum bisa menginformasikan gimana mekanismenya, syaratnya ya karena memang belum ada aturannya gitu. Kita sama-sama menunggu ya ini ya. Semoga nanti dikasih jalan yang terbaik gitu ya. Tentunya kita akan mengikuti aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga oleh presiden kita gitu. Betul. Semoga menjawab Kak. Selanjutnya komen dari Kak Expo. Kak BPJS pemerintah pindah BPJS Mandiri bisa Kak? Apa bisa lewat online? Kalau dari pemerintah mau ke Mandiri ya? Kalau itu harus offline sih Kak, karena kalau masih aktif ya Kak. Bener-bener. Kalau masih aktif iya bener-bener. Kalau dia awalnya dari pemerintah, dia masih aktif, itu harus offline ya. Kenapa? Karena pemutusan dari pemerintah itu kan memang benar-benar harus dinyatakan secara sadar diri, oh aku mau mengundurkan dari pemerintah, mau bayar mandiri. Nah itu ada surat pernyataannya Kak, ada tanda tangan materainya, jadi harus offline. Tapi kalau memang udah nggak aktif, itu bisa online ya, lewat BA Pandawa ini atau lewat mobile JKN. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab.
Selanjutnya ada komen dari Kak Uzam, kalau dari Jepara ngurusnya ke Kudus, Mbak. Kak Uzam kalau ngurus mandiri bebas, bisa ke Jepara, bisa ke Kudus boleh. Kalau memang lebih dekat ke Kudus boleh, nanti bisa ketemu saya dan teman-teman frontliner yang lain. Tapi kalau kakak ngurusnya adalah PBI atau penerima bantuan iuran, itu ngurusnya harus ke pemerintah daerah setempat. Jadi kalau memang kakaknya kakak Jepara yang ngurusnya ke Jepara, tapi kalau memang kakaknya Kudus ya harus ngurusnya di Kudus gitu ya. Tapi kalau mandiri atau dari segmen dari perusahaan bebas, mau di Jepara boleh, Kudus boleh. Dan kalau di Kudus bisa ke mall pelayanan publik, ke kantor, atau ke CFD ya setiap hari Minggu. Nanti bisa ketemu petugas di mobil keliling kita, ada di depan pendopo gitu ya. Oke, semoga menjawab Kak. Kak Uzam ya. Iya. Kak ada BPJS ada dong, ada yang cantik seperti Iya. saya, ada yang ganteng. Kita ada 3 ekor yang ganteng. 3 orang. Tapi sayangnya udah pada sudah berkeluarga semua. ya. Jadi maaf nih kalau nyari ganteng untuk sepik-sepik, sudah berkeluarga saya. Selanjutnya komen dari Kak JSJ. Kak mau tanya, kalau nonaktifin BPJS kesehatan gimana ya? Baik Kak JSJ. Semoga saya selalu ya Pak sebelumnya. Jadi memang BPJS kesehatan tuh nggak bisa diputus Kak. Memang harus nonaktif. Kenapa? Karena kan kita gotong royong ya kan Kak. Gotong royong, saling bayar iuran, saling mendapatkan pelayanan kesehatan juga gitu. Tapi kalau itu tadi sih, kalau memang Kak aku kayaknya agak susah nih dalam keuanganku gitu, boleh diusulkan ikut di pemerintah. Jadi yang awalnya dia peserta mandiri bayar sendiri, terus mau dialihkan pemerintah supaya dibantu gitu, iurannya digantung oleh pemerintah, itu bisa mengurus ke balai desa ya, nanti ngurusnya ke dinas sosial. Berarti nggak bisa dinonaktifkan tapi bisa dialih segmen gitu ya Kak? Bener banget. Semoga menjawab ya Kak. Jadi tetap akan ada solusi sih ya. Jadi nggak yang pentok-pentok banget, tetap ada solusi. Gimana caranya ya silakan bisa diusulkan gitu ya. Selanjutnya komen dari Kak Vicky. Kok sekarang BPJS per bulannya 100.000? Oke, Kak Vicky berarti kelasnya kelas 2 ya. Iya Kak, kalau untuk kelas 2 sekarang per bulannya 100.000. Jadi update iuran kelas BPJS Kesehatan saat ini kelas 1 itu 150.000, kelas 2 itu 100, kelas 3 itu 35. Nah kalau Kak Vicky, Kak sekarang kok 100? Iya, kelas 2 sudah 100.000. Nah nanti kalau misalkan Kak aku mau ubah kelas dong, boleh. Mau pindah ke kelas 1 boleh, pindah ke kelas 3 boleh, asalkan sudah minimal 1 tahun ya. Gitu Kak Vicky. Untuk perpindahan kelasnya sendiri gimana Kak? Pindah kelasnya gampang, pakai aplikasi aja atau lewat WA Pandawa. Lewat Pandawa belum bisa deh. Lewat aplikasi atau langsung ke kantor juga boleh. Atau ke mall pelayanan publik juga boleh. Ke BPJS keliling juga boleh. Lewat call center ini juga bisa. Jadi gitu. Banyak caranya ya Kak. Tergantung kakaknya mau yang online apa offline. Benar. Kalau kita sih Gen-Z ini kayak suka yang online ya. Jadi dari rumah aja gitu sambil rebahan bisa utak-utak HP selesai, nggak usah ke kantor. Gitu. Kak kalau mau pindah dari pemerintah ke yang berbayar bisa satu nama aja nggak? Atau harus semua nama di kakak? Sebenarnya kenapa ya mau pindah? Kalau kakaknya mau pindah terus pindah kelas itu harus satu kakak Kak, harus satu kakak semuanya. Tapi kalau kakaknya pindah ke mandiri, tapi dilihat juga sih itu dari pemerintahnya pusat atau enggak. Jadi kalau pindah ke mandiri, setahu aku itu memang harus kelasnya sama gitu loh. Jadi kalau sama-sama kelas 3 ya ngapain ya kan. Terus kalau mau pindah ke mandiri terus satu tok sementara dia harus pindah kelas, itu nggak bisa karena satu kakak harus sama. Satu kelas gitu ya? Iya, harus sama kelasnya gitu. Semoga menjawab Kak Alia. Selanjutnya komen dari Kak Trisnanda. Kak emang iya Kak
mau daftarin BPJS Mandiri anak 3 tahun ada denda. Mungkin sejak lahir belum didaftarkan itu ya Kak. Gini Kak Trisna, jadi ada namanya peraturan bahwa anak bayi lahir untuk kelahiran di atas 2018 itu harus punya BPJS sejak lahir gitu ya. Jadi lahir precot dia harus punya BPJS. Nah kalau misalkan kelahirannya 2022 maka aturan itu kan akan melekat ya. Dan misalnya si anak ini belum pernah didaftarkan, memang ketika kita daftarkan sekarang dia akan langsung masuk tagihannya sejak lahir. Tapi yang ditagihkan maksimal 2 tahun aja. Jadi kalau dari 2022 sampai sekarang kan udah 3 tahun tuh. 2 tahun atau 3 tahun ya? Hampir 4 tahun ya. Tapi yang kita tagihkan adalah 2 tahunnya aja. Jadi itu seolah-olah memang tunggakan iuran begitu Kak. Jadi jangan lupa kalau ada tambahan anak yang lahir ya langsung didaftarkan BPJS gitu ya. Sebenarnya nggak usah repot sih Kak, sekarang kan kalau lahiran di rumah sakit juga atau di FKTP tuh dibantu loh Langsung didaftarin oleh vaskesnya gitu ya Kak. Jadi memang dibantu untuk edukasi, yuk Pak ini udah didaftarin, nanti tinggal bayar aja gitu. Siapa tahu kan namanya bayi kadang suka ini ya rentan gitu, jadi supaya ya tetap yang diminta sehat, tapi kalau memang udah punya jaminan kan lebih enak gitu ya. Semoga menjawab ya Kak. Semoga menjawab Kak. Selanjutnya komen dari Kak Toji User. Kak, BPJS aku sama adikku nggak aktif penangguhan pembayaran. Kok tiba-tiba ada tagihan iuran 150 ya? Oh iya, penangguhan pembayaran itu artinya kakak kan sudah menjadi peserta mandiri. Nah, peserta mandiri itu otomatis kan bayar iuran Kak. Jadi status ketika kakak sudah alih mandiri otomatis nanti muncul si tagihan. Makanya kenapa kok tiba-tiba ya, karena kakak sudah alih mandiri. Itu penangguhan pembayaran, artinya kakak statusnya belum aktif karena masih ada tagihan yang belum terbayarkan. Jadi nanti kalau kakak sudah membayar tagihan, maka kepesertaannya bisa langsung aktif begitu. Semoga menjawab Kak Toji. Betul. Selanjutnya komen dari Kak Linda. Kak, aku resign bulan lalu, mau pindah ke Mandiri, apa menunggu statusku off dulu dari perusahaan? Bener Kak Linda. Jadi kalau masih statusnya aktif di perusahaan berarti kan masih aktif dibayarin Kak. Jadi itu harus diputus dulu, dinonaktifkan dulu sama perusahaannya, baru nanti bisa kita alihin mandiri. Karena kalau belum diputus kita nggak bisa narik datanya, dialihkan itu belum bisa gitu ya. Nanti kalau Kak Linda cek di aplikasi Mobile JKN itu statusnya memang masih aktif, ya itu memang belum bisa dialihin ya. Tapi kalau memang sudah non aktif lah, nanti tinggal pilih menu yang di perubahan data peserta, itu ada segmen, kakak pilih aja di situ. Itu bisa mengalihkan mandiri lewat aplikasi. Jadi nggak usah ke kantor, bisa. Seperti itu. Mudah sekali ya Kak berarti. Gampang sebenarnya tuh Kak, cuman kadang kan teman-teman tuh bingung kali ya, aduh yang mana menunya gitu. Jadi bisa nih ditanyakan waktu kita live kayak gini ya. Lanjut. Semoga menjawab. Kak, kalau mau daftar BPJS PBI gimana caranya ya? Kak Ersep bisa langsung ke dinas sosial ya. Nanti minta surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah kakak sama KTP. Jadi daftarnya nggak ke BPJS Kesehatan ya? Daftarnya nggak ke BPJS Kesehatan, tapi langsung ke dinas sosial. Gitu. Lanjut. Ini Kak Linda tadi udah. Udah Kak 12. Kak, BPJS ku dari pabrik mau turun kelas sama pindah ke Mandiri bisa? Bisa. Ya, mungkin udah non aktif dari pabrik ya Kak? Bisa Kakak 12. Kalau kamu mau alih mandiri terus kelasnya mau disesuaikan dengan kebutuhan, boleh. Nanti dari aplikasi ada menu perubahan data peserta, diklik aja nanti bisa peralihan ikut mandiri. Nah nanti kelasnya bisa kakak sesuaikan, mau kelas yang sama dengan perusahaan atau diturunkan juga boleh gitu ya. Ini komennya double nih Kak. Iya. Kak, aku baru nikah, terus BPJS-nya masih ikut orang tua. Itu ngurusnya gimana, Kak? Gampang, Kakak siapa nih Kak Fitra? Bukan. Sky. Kak Sky, kamu bisa laporan lewat WA Pandawa ini.
WA aja, pilih menu administrasi. Habis menu administrasi akan dikasih link. Linknya kakak klik. Nah, nanti di situ ada menu perubahan kakak, ya, update data kakak. Silakan nanti kakak siapkan kakak yang baru, diupload. Nanti petugas admin WA-nya akan membantu mengupdate data kakaknya gitu. Jadi akan dipisahkan dari orang tua, terus nanti ditambahkan suami atau istrinya gitu. Jadi Kakak secara sekalian. otomatis gitu ya kak? Iya, benar. Jadi nanti tagihannya tuh bisa langsung ikut sesuai dengan kakaknya gitu loh kak. Kan dia awalnya sama orang tua toh, jadi harus dipisahin. Jadi tagihannya sesuai dengan data kakak yang ada. Seperti itu. Semoga menjawab. Mm-mm. Ada komen dari kak ini aku, kak saya udah nunggak 2 tahun tidak bayar soalnya nggak mampu, apa boleh pindah yang gratis? Boleh kakak. Kakak langsung ke dinas sosial aja ya. Nanti minta surat SKTM, foto rumah sama kakak. Tapi tagihan yang sudah terbentuk tetap jadi kewajiban ya kak. Nanti tetap harus dibayarkan. Kalau sekiranya kesulitan nanti bisa dicicil. Semoga menjawab kak ini aku. Yang mana lagi nih kak? Kak Yuni tuh. Kak, BPJS yang udah tidak aktif apakah bisa diaktifkan kembali? Boleh. Kak Yuni ini nonaktifnya karena apa? Karena menunggak, apa karena PPI nonaktif, apa karena udah nggak bekerja? Bisa semua kemungkinan ya. Kita jawab semua kemungkinan itu. Kalau memang kakak Yuni nonaktif karena ada tunggakan, tunggakannya tinggal dilunasi aja, bisa langsung aktif kak. Atau kalau memang kakak PBI-nya nggak aktif, dari pemerintah udah nggak aktif, kakak bisa mengaktifkan lagi ke dinas, diusulkan lagi. Atau dari perusahaan sudah nggak kerja, udah dinonaktifkan, bisa juga ngurus ke dinas sosial boleh. Kalau mau dibayari pemerintah, mau urus mandiri yang nanti akan bayar sendiri juga bisa. Jadi tinggal sesuai dengan kondisi kakak dan kebutuhannya kakak ya. Jadi kalau mau diaktifkan silakan bisa bayar tagihan kalau memang mandiri, usulkan ke pemerintah kalau memang mau dibayari pemerintah, atau yang awalnya dari segmen tidak mandiri yang dari pekerja atau pemerintah mau alih mandiri juga boleh. Kalau alih mandiri berarti nanti akan bayar seterusnya gitu. Betul, semoga menjawab kak. Punya BPJS berbayar. Tapi masih diminta tebus obat di luar sampai berjuta-juta, itu gimana ya? Waduh, Kak Adisti Zahra, ini bisa langsung DM aja ya kak? Atau kalau mau pengaduan itu di mana kak? Bisa lewat mobile JKN, nanti ada menu pengaduan kak, atau lewat WA Pandawa juga ada kanal untuk pengaduan. Tapi kalau kakak pengen apa ya ngobrol-ngobrol langsung juga boleh langsung ke kantor ya kak ya. Aduh maaf ya kak kalau terjadi ketidaknyamanan. Iya, Kak Adisti ini domisilinya di mana ini? Kasihan, maksudnya sebenarnya kalau Kak Adisti pernyataannya kan cukup singkat dan tidak spesifik begitu ya. Tidak menjelaskan. Kak Adisti nanti bisa DM aja, nanti kita bantu meluruskan. Silakan nanti bisa mengirimkan data dan lainnya, nanti kita cross check ya kak ya. Gitu. Lagi kalau mau pindah udah dari pemerintah nggak aktif, mau diaktifin lagi bisa, ngusulin aja ke dinas. Kak Ayu Zafran, kak aku mau tanya tapi aku bukan orang Kudus. Kalau mau ganti vaskes apakah bisa lewat aplikasi JKN? Bisa kak, tapi dilihat dulu Kak Zafran ini terdaftar dari segmen kepesertaan apa. Kalau kakak terdaftar dari segmen kepesertaan PBI yang dari pemerintah daerah, itu nggak bisa ya kak, selain di daerahnya kakak gitu ya. Tapi kalau selain itu kakak bisa ubah lewat aplikasi mobile JKN, dipindah ke seluruh Indonesia boleh ya. Semoga menjawab. Semoga menjawab kak. Kak, kalau anak umur 2 tahun bisa buat BPJS yang gratis nggak? Soalnya orang tua BPJS gratis. Boleh. Kak Najwa ke dinas sosial aja, nanti ngurus SKTM, foto rumah kakak sama KTP ya. Berarti kayak pengajuan ulang gitu ya? Pengajuan ulang sih jatuhnya. Kak saya udah ini udah ya tadi ya? Udah. Kak kalau dari pemerintah itu mati nggak kak? Soalnya kerja di pabrik. Jadi mungkin Kak Fatim awalnya
punya dari pemerintah, terus sekarang kerja ya Kak. Iya, kalau memang sudah bekerja yang dari pemerintah akan dinonaktifkan, terus dialihkan pembayarannya ikut di perusahaan Kakak Fatim. Jadi nanti pembayarnya adalah dari perusahaannya Kak Fatim gitu. Karena kita mengacu pada satu NIK aja ya. Nah betul, jadi nggak bisa punya double gitu ya. Betul. Kak, kalau denda rawat inap itu bisa dicicil nggak Kak? Setahu aku kalau denda nggak bisa sih Kak. Soalnya denda itu kan akan muncul ketika memang rawat inap dan ada riwayat menunggak. Nah, supaya ketika rawat inap itu bisa dijamin, akan diterbitkan dokumen penjaminan. Nah, dokumen penjaminan atau SEP ini bisa terbit kalau dendanya sudah dilunasin gitu. Jadi teman-teman jangan lupa bayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Biar Benar. nggak kena denda tuh. Betul. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sehat ya, nggak usah rawat inap gitu. Sekarang tuh rumah sakit lagi rame tahu. Kemarin Ada aja sakit Kak. kemarin aja di rumah sakit tuh ada yang menunggu tuh sampai berapa antrian ya, puluhan, 30 tuh ngantri di IGD buat dirawat inap. Ya Allah. Kasihan, Lagi Kak. musim sakit ya Kak emang. Yang kita harus jaga pola Kesehatan. hidup ya, pola tidur, pola makan, lifestyle-nya itu harus dijaga benar-benar ya. Dan jangan lupa BPJS-nya harus aktif. Jadi kalau mau digunakan bisa langsung gitu ya Kak. Bener. Kak, kalau ini udah ya, Kak? Udah. Kak, aku dibikinin BPJS sama perusahaan suami, tapi vaskesnya salah, beda sama alamat, tapi udah aktif BPJS-nya. Kak Ayu nggak usah pusing-pusing. Pindah aja dari aplikasi mobile JKN. Nanti kan di aplikasi itu ada menu perubahan data. Kakak cari aja di bagian vaskes. Nah, itu kakak ubah sesuai keinginan deh. Aku mau di mana, klinik kah, dokter kah, sesuai keinginan Kak Ayu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau memang statusnya aktif bisa diubah vaskes, tapi memang perubahan itu bisa dilakukannya 3 bulan sekali ya. Gitu. Jadi nggak perlu bingung lagi ya Kak. Mungkin perusahaannya ngiranya tidak mau diubah gitu ya, apa belum disesuaikan. Selanjutnya komen dari Kak It's Me Papa. Kak, kalau di IGD 1 malam sambil nunggu kamar atau rujukan dan akhirnya nggak dapat kamar atau rujukan, apakah merugikan pihak rumah sakit? Konteksnya saya belum dapat. Iya. Kalau di IGD 1 malam sambil nunggu kamar atau rujukan dan akhirnya nggak dapat kamar, merugikan pihak RS. Sebenarnya kasihan pasiennya sih ya, Iya, udah nunggu daripada- lama gitu kan. Gitu. Kalau merugikan pihak RS sih sebenarnya tidak ada arah ke sana ya. Kan belum dapat ruangan juga ya Kak. Belum dapat ruangan juga gitu. Tentunya rumah sakit itu juga akan membantu ya Kak kalau memang nggak dapat ruangan ya, seperti yang kita diskusikan ya, sekarang tuh emang lagi Sakit. banyak yang sakit gitu, jadi mau nggak mau menunggu gitu. Jadi mudah-mudahan sih kita sehat aja gitu. Iya. Dan menurut saya kalau pertanyaannya apakah merugikan PRS, ya tidak bisa kita jawab ya. Ini soalnya kita nggak tahu kronologinya gimana juga ya Kak. Benar gitu. Selanjutnya Next. komen dari Kak ini Via, Kak, kalau kakak baru suami istri itu BPJS udah otomatis ikut enggak? Itu harus dilaporkan Iya. sih. Karena kita juga nggak tahu nih kakaknya baru menikah atau gimana ya. Iya. Harus dilaporkan. Kak Via, kalau nanti udah punya kakak baru karena memang baru menikah, dilaporkan aja ya, supaya nanti kita update. Karena perubahan data, pelaporan perubahan data itu termasuk kewajiban loh Kak. Dari pesertanya ya Kak. Jadi peserta itu punya kewajiban melaporkan perubahan data yang ada. Misalkan nih aku pindah rumah gitu, itu ya aku harus melaporkan dataku yang terbaru ke BPJS gitu. Atau misalkan Kak aku udah nikah, berarti kan ada tambahan anggota keluarga, ya itu harus dilaporkan, termasuk anak kalau baru lahir, apalagi yang baru lahir itu memang harus punya BPJS sejak dia lahir. Seperti itu. Jadi kalau nggak dilaporkan kita juga nggak tahu ya Kak. Jadi ini datanya nanti nggak valid. Kalau datanya nggak valid, otomatis nanti pesertanya sendiri yang kesulitan. Contoh tadi kakak siapa yang sebelumnya vaskesnya nggak dirubah. Nah nanti
kan kesulitan, aduh vaskesnya jadi jauh gitu ya. Jadi kalau memang ada perubahan data silakan dilaporkan. Laporannya ke kantor boleh, lewat Pandawa boleh, ubah data sendiri dari aplikasi juga boleh. Gitu ya. Selanjutnya nih komen dari Kak Alia, Kak ganti nomor BPJS apakah berpengaruh kalau bayar BPJS-nya terus? Aku lupa kata sandinya gimana tuh Kak? Berarti pertanyaannya banyak ya. Ganti nomor BPJS berpengaruh kalau bayar BPJS-nya. Ganti Enggak nomor sih. BPJS emang bisa? Ganti nomor HP kali Kak. Nomor HP mungkin ya Kak. Atau ini bisa jadi nomor kartu ya. Kalau nomor kartu iya akan berpengaruh. Karena kalau kita bayar iuran tetap membutuhkan nomor kartu. Nomor kartu untuk apa? Membayar. Tapi kalau nomor HP Nggak berpengaruh ya? Itu nggak ngaruh. Tapi kayaknya ini yang dimaksud adalah nomor HP sih, karena dia menjawab masalah menanyakan masalah lupa sandi. Kakak nggak perlu khawatir kalau memang ada nomor HP yang baru, laporin aja ke Pandawa nanti diganti. Terus kakak bisa reset password di aplikasi Mobile JKN dengan nomor baru yang sudah diupdate tadi Kak. Dan ada pulsanya ya Kak? Oh iya bener, itu suka kayak gitu tuh. SMS-nya kok nggak masuk. Nah itu padahal karena pulsanya pas nggak ada. Ya aku juga jarang isi pulsa sih, emang seringnya isi kuota. Tapi ya nanti diharapkan teman-teman atau sobat JKN semua kalau mau ubah data perlu verifikasi nomor HP, pastikan ada pulsanya kayak gitu. Kak, kalau BPJS habis dipakai lahiran normal terus mau dipakai lagi untuk operasi kista bisa nggak Kak Ika Rizky? Kak Ika boleh. Kak Ika mudah-mudahan sehat ya Kak. Kalau memang ada indikasi seperti itu, kakak bisa langsung ke dokternya aja ya. Konsul dulu sama FKTP atau dokter keluarganya, atau di klinik atau di puskesmasnya ya Kak. Nanti kita nunggu kakak bisa diarahin sama dokternya. Oh Bu, ini nanti kita operasi setelah mungkin takutnya ya namanya habis persalinan ya kan, mungkin nanti kan pokoknya ngikutin arah dokter aja kan, karena dokter yang lebih tahu. Kita BPJS sebagai penjamin yang akan membayarkan tagihannya begitu, kita membayarkan biayanya. Tapi kalau untuk masalah tindakannya yang bagus seperti apa, apakah akan ada jeda atau bagaimana, itu yang tahu dokter kan. Tentunya dokter itu akan memberikan pilihan terbaik ya, mana yang aman dan juga nyaman untuk si pasiennya gitu ya Kak Ika ya. Semoga sehat ya Kak. Kak, kalau pindah perusahaan bisa diteruskan ke perusahaan baru? Bisa Kak Asikoy, nanti langsung diproses sama perusahaan barunya ya. Konfirmasi sama HRD-nya aja. Betul. Kak, kalau BPJS ini udah ya Kak Ika tadi. Kak, kalau BPJS yang bayar bisa pindah ke yang gratis nggak sih? Apa ada syarat-syarat lain? Boleh. Ini yang dipindah ke pemerintah itu ya Kak? Kayaknya harus kita pin ya. Yang mau pindah ke pemerintah bisa minta surat keterangan tidak mampu ya. Yang mau BPJS-nya dipindahkan ke pemerintah bisa menyiapkan SKTM, surat keterangan tidak mampu, foto rumah, KK sama KTP. Dibawanya kemana? Ke Dinsos ya. Yang mau pindah ke pemerintah siapkan SKTM dari desa, foto rumah, KK sama KTP. Dibawanya ke Dinas Sosial gitu. Jadi bukan dibawa ke kantor BPJS ya? Bawanya tidak ke kantor BPJS tapi ke Dinas Sosial ya. Nanti tinggal konfirmasinya ke Dinas Sosial aja. Kak, saya BPJS-nya ikut ayah saya dan jadi mandiri. Nah itu lanjutin pembayaran atau dari awal lagi ya? Lanjutin aja sih Kak itu. Tapi apa ya ini maksudnya ya? BPJS ikut ayah dan jadi mandiri dan itu melanjutin pembayaran dari awal. Menurut saya itu dari perusahaan atau dari pemerintah ya Kak, aman ya. Kalau memang sudah alih mandiri nanti itu meneruskan Kak, karena memang kita hanya punya satu nomor BPJS ya, nomor BPJS yang lama itu nanti akan dialihkan dan diteruskan pembayarannya menjadi peserta mandiri gitu. Minum bentar ya. Terima Terima kasih Kak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Kak, udah 1 bulan ini BPJS ku nggak bisa daftar online di Vaskes 1, Kak Ibu Ebenyu. Kak Ibu Ebenyu, kenapa ya? Munculnya apa Kak? Kalau memang di Vaskes pertama ada kendala, ya sementara onsite langsung ke Vaskes nggak apa-apa Kakak. Tapi dicoba dulu ya, karena di hari-hari ini, terutama terupdate hari ini, saya juga tadi udah bisa kok. Kemungkinan karena bisa jadi karena sinyal atau memang server dari Vaskesnya yang memang sedang trouble gitu. Tapi dicoba dulu aja. Kalau memang ada kendala, silakan coba langsung ke Vaskesnya Kakak, nanti dilayani secara manual dulu gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, tetap bisa dilayani kok, asal memang aktif ya. Betul. Kak, kalau masih honorer tapi punya SK dinas bisa jadi BPJS tunjangan enggak ya? Masih honorer punya SK dinas bisa jadi BPJS tunjangan. Maksudnya mungkin penerima upah ya Kak ya. Bisa dilihat dulu Kak aku Vivi bisa lihat dulu kakak ini pemberi kerjanya siapa. Kalau memang dari SK itu kan otomatis ada pemberi kerja yang menggaji kakak siapa. Nah, nanti tanya sama si PIC-nya, atau kalau di perusahaan itu kan HRD-nya gitu ya. Kalau di instansi biasanya ada koordinatornya atau bendaharanya. Nanti kalau memang digajinya kakak itu sudah dipotong iuran BPJS, maka kakak bisa beralih yang awal, misalnya awal mandiri, bisa dialihkan ikut di penerima upah karena udah dipotong gitu. Semoga menjawab ya Kak. Iya. Kak, aku lupa password sedangkan email sama kartunya hilang. Kak Shelly. Oke, Kak Shelly, kamu kalau kartu nggak apa-apa karena bisa pakai KTP. Nanti kalau mau verifikasi pakai SMS aja atau ke nomor HP ya. Tapi pastikan ada pulsanya ya Kak. Kalau misalkan nanti nomor HP sama emailnya kok nggak sesuai, kakak lewat perubahan data ke sini aja ya. Lewat WA Pandawa, pilih menu administrasi, pilih menu perubahan nomor HP, terus nanti kakak upload foto swafoto gitu pakai KTP, terus isi nomor HP yang terbaru gitu ya Kak ya. Semoga menjawab. Semoga menjawab Kak. Kak, nomor VA buat bayar iuran itu pakai nomor VA kepala keluarga aja atau beda per orang ya? Kak Fitri, memang masing-masing punya VA, tapi kalau dia dalam satu kesatuan cukup pakai salah satu VA itu sudah langsung kebayar semuanya Kak. Jadi nggak usah masukin satu-satu, nggak apa-apa, karena nanti ketika kakak masukin satu langsung kebayar, misalkan berempat ya langsung total 4 orang itu gitu ya. Menjawab Kak. Kak, saya dan suami BPJS pemerintah ingin daftar anak, tapi kok belum bisa ya Kak, kenapa ya? Daftar anaknya kemana? Ini kalau ke pemerintah lagi harus pengajuan ulang ya Kak? Nah itu Kak Giska, kalau memang orang tua ayah ibu aktif, anak belum tentu aktif Kak. Jadi di pemerintah itu didaftarkannya sesuai NIK ya, bukan sesuai KK. Jadi bisa jadi anaknya itu belum terdaftar sementara orang tuanya terdaftar. Kalau pengen diaktifkan boleh lewat dinas sosial itu tadi, bawa SKTM, foto rumah, KK sama KTP. Kalau anak-anak berarti pakainya akte kelahiran. Seperti itu ya. Semoga menjawab. Selanjutnya komen dari anak Ragil, cara menonaktifkan BPJS karena bekerja di luar negeri gimana Kak? 1 kakak 3 anggota, yang 2 di luar negeri. Oke Kak Ragil, dengerin, kakak bisa chat WA ini ya, pilih administrasi, pilih pengurangan anggota keluarga, pilih WNI pergi ke luar negeri. Siapkan 1 bukti pembayaran terakhir, 2 paspor, yang ketiga visa ya. Data ini harus kakak siapkan, nanti kakak laporkan ke BA Pandawa ini ya. Atau kalau kakak bingung langsung ke kantor juga boleh. Oke? Itu 2 orang berarti ngelaporinnya satu-satu ya Kak? Lapornya satu-satu, jadi masing-masing paspor sama visanya harus dilampirkan juga. Di foto nggak apa-apa Kak, kan nggak mungkin ya kalau kita minta bukti asli kan nggak mungkin kan dibawa ke luar negeri gitu. Jadi bawa fotonya, pastikan itu legal. Terus paspor, visa sama bukti bayar terakhirnya, supaya bulan depan dia bisa nonaktif sementara dia di luar negeri. Gitu ya Kak Ragil ya. Semoga menjawab Kak Ragil.
Selanjutnya komen dari Kak Dwi Andani. Program Caimin itu benarkah? Caimin, Yang pemutihan itu ya Kak? Oh, yang pemutihan. Aduh, belum nih Kak, belum ada info resmi, belum ada surat resmi, jadi belum bisa kita laksanakan ya. Kita juga belum tahu mekanisme seperti apa, terus harus gimana kita belum tahu ya. Jadi masih dengan aturan yang saat ini. Betul, semoga menjawab ya. Kak, saudaraku ada tanggungan BPJS, tapi sekarang sedang tidak kerja Kak. Solusinya gimana? Tunggakan mungkin. Tunggakan ya Kak Kristina, nanti sampaikan ya sama saudaranya. Mudah-mudahan diparingi rezeki yang banyak gitu ya. Tapi kalau memang tunggakan itu kan masih menjadi kewajiban ya Kak, jadi tetap harus dibayarkan. Pertama bisa dilunasi, tapi kalau belum bisa dicicil ya. Terus kalau memang kakaknya ini non-aktif, silakan bisa diusulkan ke pemerintah Kak. Silakan bisa usulkan ke pemerintah supaya aktif buat jaga-jaga gitu ya. Jadi langkahnya pertama diusulkan ke pemerintah, siapkan SKTM, foto rumah, KK, KTP. Terus nanti tagihannya tetap harus dilunasi. Kalau mau langsung lunas boleh, kalau mau dicicil boleh gitu. Betul, semoga menjawab Kak. Iya. Ada komen dari Wong Sepele. Kartu KIS bayi saya kok udah nggak aktif, gimana Kak? Ini mungkin yang dari PBI itu Kak. Dari PBI juga boleh diusulkan aja lagi Kak ke pemerintah ya, lewat dinas sosial ya. Foto rumah, KK, KTP, SKTM ya dari desa supaya nanti aktif. Selanjutnya komen dari Kak Sinamon. Ini Kak mau cairkan JHT, ini beda ya Kak. Kami dari BPJS Kesehatan. Kalau JHT itu BPJS Ketenagakerjaan, jadi beda. Kayaknya BPJS TK atau Ketenagakerjaan ada live nya nggak sih? Nah itu kurang nggak tahu ya. Iya. Selanjutnya komen dari Kak HN. Kalau mau buat BPJS ada biaya nggak Kak? Kalau administrasi mungkin yang dimaksudkan tidak ada Kak. Jadi kita layanan WA Pandawa, layanan ke kantor, layanan di mall pelayanan publik maksudnya, atau di CFD itu free ya Kak. Jadi tidak ada biaya administrasi, tidak ada sama sekali ya. Kalau misalkan kakak ada ditarik iuran, dilaporkan aja. Berarti itu petugasnya tidak jujur gitu ya, tidak jujur, karena kita tidak boleh menerima iuran langsung. Bahkan kalau mau bayar BPJS tuh nggak ke petugas kayak saya loh, bayarnya lewat online ya. Jadi administrasi itu tidak ada. Yang ada adalah membayar iuran setiap bulannya. Seperti itu. Semoga menjawab Kak HN. Ini selanjutnya Kak, komen dari Kak Emma. Kalau nomor BPJS ganda gimana Kak? Apa bisa lewat online ngurusnya? Oh, kalau ganda agak susah ya. Offline aja Kak. Nanti bisa ke kantor, mall pelayanan publik atau CFD ya di alun-alun Kudus ya. Ini BTW yang melihat kita dari Kudus semua apa dari luar Kudus ya? Kita dari Kudus ya Kak. Kalau misalkan kakak-kakak yang dari Kudus silakan bisa merapat ke kita ya. Kak udah ganti nama bayi sebelum 3 bulan, pas dicek kok tidak ditanggung. Ini mungkin PBI itu ya Kak? PBI bisa jadi dinonaktifkan Ibu. Jadi silakan nanti diusulkan lagi ke pemerintah ya, minta surat keterangan dari desa, SKTM, foto rumah, KK dan KTP. Nanti pengajuannya atau pengusulannya ke dinas sosial. Gitu. Nanti langsung bisa aktif kembali ya Kak kalau disetujui. Ya kalau disetujui ya. Tentunya kalau kayak gitu prosesnya lama sih Kak. Maksudnya nggak langsung langsung hari ini aku ngurusin langsung aktif enggak. Karena pemerintah itu juga ada filternya ya, mana yang dipilih-pilih gitu. Cuman itu wewenangnya pure dari pemerintah ya Kakak. Kak aku baru aja jadi ASN P3K buat pengurus BPJS gimana? Digaji sudah ada nominal tentang BPJS, jadi ini udah dipotong gitu Kak gajinya. Alhamdulillah Kak Rada, semoga SK-nya ini menjadi berkah ya Kak ya. Nanti Kakak bisa mengurusnya lewat satuan kerja Kak ya, tanya sama PIC-nya, ngurusnya lewat PIC, nanti lapor. Kalau di Kudus nanti ada PIC-nya sendiri dan itu ngurusnya lewat email Kak pelaporannya, jadi tidak ke kantor ya.
Kalau kakak memang dari Kudus, tanya saja ke Satuan Kerja, kita sudah bersurat ke Satuan Kerja prosesnya seperti apa gitu ya. Karena nanti proses segala macam ada SK, leger, gaji kakak dan lain-lain itu harus dilaporkan. Seperti itu. Semoga menjawab ya kak ya. Semoga menjawab kak. Ini komennya banyak banget nih kak. Nggak apa-apa. Kak, saya udah resign kerja, otomatis BPJS kan off. Kira-kira bisa balik lagi ke BPJS pemerintah apa gimana? Boleh, boleh Mbak El. Kalau Mbak El mau ngurus ke pemerintah bisa kok. Nanti diurusnya ke dinas sosial aja ya, sama SKTM, foto rumah, kakak, KTP. Betul. Ini BPJS PKN. Ada yang tanya JMO ya, yang JMO nggak bisa ya kak. Kita JKN kak, Iya. BPJS Kesehatan ya. JMO itu BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya komen dari Kak Emoticon Bunga. Abis bayar tunggakan terus rawat inap di RS, kena RITL di awal. Ini kalau nanti pulang ada denda lagi nggak kak? Kalau sudah satu kali kena denda sih enggak ya kak, asalkan nanti di bulan berikutnya kakak nggak nunggak lagi gitu. Jadi kalau awalnya dia menunggak nih, rawat inap kan, udah bayar denda untuk si A ini, maka si A ini untuk rawat inap di dalam 45 harinya sudah nggak kena denda ya. Tapi kalau di bulan berikutnya lagi menunggak lagi, ya akan dimulai dari awal lagi gitu. Jadi jangan lupa bayar iurannya sebelum tanggal 10 gitu. Biar kalau mau digunakan nggak kena denda ya kak? Karena namanya sakit nggak ada yang tahu ya kak ya. Setelah membayar tunggakan, apakah BPJS bisa langsung digunakan? Bisa, asal memang pembayaran berhasil, bisa langsung aktif, bisa langsung digunakan. Kalau ada terjadi kendala, bisa langsung lapor ke 165 ya kak ya. Betul. Itu 1x24 jam kak? Iya. Atau sebelum 1x24 jam udah aktif? Oh, paling 10 menit gak langsung Paling aktif 10 sih. menit ya kak? Makanya kalau misalkan mendesak, terus padahal bayarnya itu udah bayar full gitu, udah berhasil, itu bisa langsung aktifkan gitu. Semoga menjawab kak. Semoga nggak sakit ya, nggak belibet. Selanjutnya komen dari Kak Binak. Kak, aku kan nama BPJS ku masih gabung sama almarhum ibuku, sedangkan ada tunggakan biaya sekitar 4 juta. Itu harus dilunasi ya. Ini apa ibunya udah dilaporkan meninggal apa belum ini kak? Kak Bina turut berduka cita ya atas meninggalnya ibu. Tapi dilihat dulu kak, itu memang tunggakannya memang ketika ibu sebelum meninggal atau memang setelah ya. Jadi kalau memang ada tunggakan sebelum itu ya mau nggak mau harus dibayar. Tapi kalau memang itu tunggakannya adalah setelah meninggal sementara Kak Bina itu belum melaporkan, ya harus dilaporkan terlebih dahulu. Nanti tagihannya bisa kita sesuaikan gitu. Untuk laporannya syaratnya apa? Laporannya bawa akta kematian kak, bisa ke kantor. Kalau memang nanti butuh rekonsiliasi atau pengurangan tagihan, nanti bisa kita proses dengan pembuatan berita acara. Nanti bawa materai 10.000 gitu. Semoga menjawab Kak Bina. Kak, aku hari ini ada ubah alamat dan kakak dari Pandawa. Sekarang mau ubah kelas tapi tidak bisa. Gimana ya kak? Mungkin Kak Itza belum 1 tahun. Kalau memang belum 1 tahun, itu belum bisa diubah ya kak ya. Ini mungkin dari Pandawa pindah kelasnya kak. Oh, dari pindah kelasnya. Coba dulu di aplikasi mobil JKN kak, pindah kelasnya. Boleh sih. Di Pandawa bisa? Pindah kelas di Pandawa itu bisa kalau memang dia belum aktif kak. Jadi masih masa tunggu gitu. Tapi kalau sudah aktif nggak bisa, dia harus lapornya lewat aplikasi atau lewat call center gitu. Jadi Kak Itsya ini dicoba dulu kak menggunakan aplikasi mobil JKN, siapa tahu bisa. Tapi kalau mau masih kesulitan bisa langsung datang ke mall pelayanan publik ya. Langsung ke mall aja kak, di Pendopo ya. Di mall pelayanan publik di Pendopo Kabupaten Kudus. Betul. Lagi BPJS ku 4 orang nunggak
udah 9 bulan, ini mau aku bayar, tiba-tiba tagihannya itu tinggal 245 Kak. Kak, iya aku kayaknya ikut program rehab ya. Karena menunggak 9 bulan itu bisa kemungkinan didaftarkan rehab. Jadi kalau rehab itu kan bisa dicicil. Jadi kemungkinan tagihan yang 9 bulan itu didaftarkan rehab sehingga bayarnya lebih ringan Kak gitu. Bisa dicek di aplikasi Mobile JKN Kakak. Nanti di menu yang cicilan. Kalau memang di situ didaftarkan berarti Kakak tinggal meneruskan cicilannya, atau kalau alhamdulillah udah ada rezeki mau langsung dilunasi boleh, di pelunasan program aja langsung dilunasi dan nanti langsung bisa aktif gitu ya Kak Iyaku. Semoga menjawab Kak Iyaku. Kak, kalau BPJS Mandiri orang tua dan adik beda kelas apakah bisa? Ini masih satu kakak apa enggak ini Kak? Harusnya sih masih satu ya. Nggak bisa Kak, harus sama ya, satu kakak harus sama, kelasnya harus kompak. Nggak bisa orang tuanya kelas 1, anaknya kelas 3, nggak bisa. Jadi harus sama, kelas 1 ya kelas 1 semua, kelas 2 semua, kelas 3 semua gitu. Semoga menjawab Kak Kosong. Kak, kalau mengaktifkan BPJS persyaratannya apa saja Kak Amel? Kak Amel mau diaktifkan yang mandiri bisa bawa kakak sama buku tabungan lewat BA Pandawa, lewat Mobile JKN, atau langsung datang ke Mall Pelayanan Publik ya, atau di CFD. Atau kalau kakak mau ngaktifinnya yang dari pemerintah lewatnya dinas sosial. Syaratnya foto rumah, kakak, KTP, dan juga surat keterangan tidak mampu dari balai desa. Ngusulinnya ke dinas sosial. Semoga menjawab ya Kak. Lagi dari Mama Muda. Aduh, Mama mudanya kayak aku. Kak, anakku udah punya BPJS, udah terdaftar di JKN, tapi belum punya kartunya, gimana Kak? Kak, Mama Muda memang kita nggak cetak kartu Kak, sudah ada di aplikasi Mobile JKN. Nanti kartunya bisa dilihat dari situ ya. Jadi memang udah nggak ada fisik, langsung digital semua ya. Gitu. Tabungan itu tabungan apa Kak? Yang tadi itu tabungan, buku tabungan Kak, bisa Bank BCA, Bank Mandiri, BRI, BTN, pokoknya rekening, maksudnya nomor rekening gitu Kak. Kalau nggak punya nomor rekening bisa pakai nomor HP, nanti bisa didaftarkan dengan nomor HP-nya itu tadi gitu. Jadi nggak kesulitan ya Kak? Nggak usah bingung. Yang penting punya data aja. Ini kita udah kurang sebentar lagi nih Kak ya. Oh iya. 3 pertanyaan lagi ya. Oke, boleh. Cepet juga ya. Nggak kerasa loh. Ini Kak Naila Safira nih, komen banyak banget. Kak Naila, bisa pakai BPJS lahiran normal atau operasi di RS, tapi rujukannya dari dokter kandungan? Nggak bisa Kak Naila. Kak Naila kalau mau ke rumah sakit, rujukan itu yang menerbitkan adalah FKTP Kakak. Jadi Kak Naila nanti bisa ke FKTP ya, ke puskesmasnya, apa ke dokter keluarganya, atau ke kliniknya. Nah nanti kalau memang ada indikasi medis diberikan rujukan, gitu ya Kak ya. Semoga lahirannya lancar ya Kak ya, mau normal mau sesar semoga lancar begitu. Itu udah satu komen. Komen selanjutnya buat dokter PNS ada pencairan JKN enggak? Buat dokter PNS ada pencairan enggak ada Kak. BPJS Kesehatan tidak ada pencairan dana ya. Kita tidak ada nilai tunai yang bisa dicairkan ya. Kalau mau pakai BPJS ya memang kalau sakit gitu. Jadi tidak bisa. Jaminan kesehatan aja ya. Betul, memang jaminan kesehatan aja. Ini pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang sering ditanyakan nih Kak. Kak Novke, Kak udah ada pemutihan tunggakan BPJS? Baik, jadi untuk pemutihan itu memang belum ada info resmi yang memang yang belum kita laksanakan gitu. Jadi belum ada info resmi, belum ada surat gitu, atau memang peraturan presiden yang terbaru itu belum ada Kak. Kalau memang berseliweran di media sosial ada pemutihan segala macam, saat ini belum ada ya. Jadi kita juga belum berani untuk memberikan statement apapun. Saat ini masih dengan status
peraturan yang ada gitu. Betul. Gitu ya, kayaknya ngobrol-ngobrolnya seru banget. Iya. Nanti kita berjumpa lagi di Besok kita live. besok pagi. Iya, di Masya sore Allah. jam 3:30 ya Kak. Oke, Jadi- besok presenternya siapa nih? Bu Erna. Oh, besok iya. Besok stay tune lagi kalau mau tanya-tanya lagi seputar BPJS BPJS kesehatannya. Terus kalau ada pengaduan boleh. Cuman kalau ada pengaduan yang spesifik mungkin nanti bisa kita lanjut di DM ya Kak ya. Iya betul. Gitu. Jadi teman-teman ini yang belum terjawab komennya bisa join live besok aja ya Kak, besok sore. Atau kalau enggak nanti ketemu petugas yang di kantor Betul. atau di mall pelayanan publik Betul. atau di CFD di hari Minggu setiap minggu jam 6 sampai jam 9 di depan pendopo. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Iya, semoga sehat selalu. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini bisa bantu follow ya Kak biar besok kalau pas live nggak ketinggalan. Terima kasih. Jangan lupa join besok ya. Dadah. Dadah.